Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahal alamin Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Setelah sebelumnya kita membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Ya. Hudan lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang ayat Al-Baqarah kelanjutannya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 yang di dalam tafsir kitab Al-Amsal fi Tafsir Quran karya Asy-Syirazi. Baik, izinkan saya untuk men-share PPT agar bisa dinikmati oleh semua dan bisa dibaca bersama ya. Baiklah, kalau kita lihat di sini pada chapter pertama itu memuat tentang 3 ayat yang kita akan bahas, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun, ayat ketiga. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ayat keempat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ayat kelima. Terjemahannya sebagaimana dilihat ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib ya, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. 3 ya. Beriman pada yang gaib, salat dan infak. Yang keempat, dan mereka yang beriman kepada pada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, Nabi-Nabi ya, dan telah diturunkan sebelum serta mereka padamu dan yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yang kelima terakhir. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam penafsirannya, Syekh Makarim Syirazi menyantumkan di sini pengaruh takwa dalam ruh dan badan manusia. Pada permulaan surat ini, Al-Quran membagi manusia menjadi 3 kelompok sesuai hubungan mereka dengan Islam, yaitu kelompok muttaqun, orang-orang yang bertakwa, surat semua ya. Dulu kelompok kafirun, orang-orang yang kafir. Dan yang ketiga kelompok munafikun, orang yang munafik. Adapun kelompok yang muttaqun atau bertakwa, orang yang menerima Islam dalam semua aspeknya. Sami'na wa ata'na wa yusallimu taslima. Ya. Kelompok kafir, orang yang menolak ya, orang yang berseberangan dengan orang yang bertakwa. Mereka mengakui kekufuran, mereka mengakui kekufuran, mereka tidak segan-segan menampakkan permusuhannya terhadap Islam ya. Terhadap Islam dan dengan perkataan dan perbuatan. Kafir itu jelas musuhnya ya. Ingkar mereka ini. Yang ketiga kelompok munafikun ya, ini yang la ilaha ula wa la ilaha ula ya, orang-orang yang mempunyai 2 kepribadian. Islam kepribadian ya Islami di hadapan kaum muslimin, dan kepribadian dan memusuhi Islam di hadapan depan kaum muslim mereka Islam, depan orang kafir mereka kafir. Yang pasti kepribadian asli mereka adalah kafir, pasti ya, tetapi mereka berpura-pura menampakkan keislamannya. Pada setiap bangsa dan agama pasti ada kelompok yang beriman dan setia. Ada juga kelompok yang menolak secara terang-terangan. Ada pula kelompok yang munafik ya, dan bersikap mendua. Masalah ini tidak hanya di dunia Islam ya, di dunia apapun ada di sini, dunia politik apalagi ya, dan tidak berlaku pada masa tertentu di zaman dahulu sampai zaman akan datang. Itu ada kelompok yang ketiga. Ayat ini menjadi objek pembahasan bagi kelompok pertama, al-muttaqun ya, orang-orang yang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, menafkahkan apa-apa yang diberikan ya, dan mereka yang beriman kepada apa-apa kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu Muhammad,
dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada sebelummu, nabi-nabi, ya, percaya kepada nabi dan kitab-kitabnya, dan mereka yakin tentang kehidupan ke akhirat, ya, wabil akhiratihum yuqinun. Adapun perincian sebenarnya sebagai berikut. Satu, beriman kepada yang gaib, ya, alladzina yu'minuna bil gaib. Tipologi yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Gaib dan syuhud satu yang berseberangan. Ya, ada dua kata yang berseberangan. Alam syuhud adalah alam yang kita saksikan, ya, dunia empiris, ya, dapat dirasa secara empiris. Sedangkan alam gaib adalah alam di luar alam empiris. Jadi segala sesuatu di luar alam empiris adalah gaib karena tersembunyi dan dari indera kita. Kita punya indera tidak bisa mendeteksi, ya. Adanya perseberangan antara dua alam ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ya, dialah Allah yang menguasai, mengetahui, ya, yang tidak ada Tuhan selainnya, dan mengetahui yang gaib dan yang nyata, ya. Huwar rahmanur rahim tidak diterjemahkan, nggak apa-apa, ini potongan ayatnya saja, ya. Beriman kepada yang gaib secara pasti adalah titik pemisah yang pertama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman kepada agama samawi dan orang-orang yang mengingkari sang pencipta, wahyu, dan hari kiamat. Ini salah satu gap pertama. Ya. Yu'minuna bil gaib. Oleh karena itu, beriman kepada yang gaib merupakan ciri pertama orang yang bertakwa. Yu'minuna bil ghaib. Al-Quran alladzina yu'minuna bil ghaib. Lalu yang kedua, kita lanjut dulu. Orang-orang beriman menembus alam materi dan melewati batasan-batasannya. Mereka berhubungan dengan pandangan yang luas terhadap alam dan tidak terbatas. Itu orang beriman, ya. Sementara orang-orang munafik, apalagi orang yang kafir misalnya, bersikeras untuk mempertahankan manusia tetap sama seperti binatang, ya, yang terbatas dalam kungkungan alam materi. Perjalanan surut ke belakang ini pada zaman sekarang disebut justru modern, kemajuan, ya kan, globalisasi. Ya, ini bukan modern, bedakan antara modern dengan western, ya. Ada modern, ada western, ya. Jika dibandingkan orang-orang yang beriman kepada yang gaib, meyakini bahwa alam wujud ini benar-benar besar dan lebih luas daripada alam-alam yang ada. Alam yang di belakang alam ini lebih besar lagi. Pencipta alam mempunyai ilmu, mempunyai kekuasaan dan jangkauan yang tidak terbatas. Dia Allah itu abadi dan lestari. Allah ciptakan alam materi dan alam di luar materi dengan rencana dan perhitungan yang sangat teliti. Ya, manusia dibilanglah syamsu yanbaghi an laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun, ya. Kalau kita lihat semua bergerak di orbit-orbitnya secara pas dan teliti, tidak pernah mendengar planet ini berbenturan dengan planet ini. Siapa penciptanya itu? Angkasa luar akan dibahas nanti dalam beberapa pertemuan ke depan tentang bagaimana angkasa luar, dunia-dunia apa selain dunia yang kita miliki, yang kita pijaki ini. Manusia dengan ruh insani yang mereka miliki bisa jauh lebih tinggi dari binatang. Sementara kematian buat manusia yang bertakwa bukan ketiadaan dan kesirnaan, tetapi sebuah kehidupan menuju kesempurnaan. Ya. Sementara itu manusia yang materialis meyakini bahwa alam wujud terbatas pada apa yang kita rasakan dan kita lihat ini. Mereka interaktif dengan materi. Ya. Tentunya kalau sudah walai asumi rohillah illa qaumul kafirun dan tidak akan merasa patah semangat atau frustasi terhadap bantuan Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena orang kafir berinteraksi dengan materi. Begitu materinya nggak ada, dianggap nggak ada lagi yang membantu. Utangnya bertumpuk, tidak bisa menyelesaikan, dia bunuh diri dengan segala macam cara. Padahal kalau orang yang beriman tidak. Ini kan malah materi. Setelah di balik materi itu ada rahmat Allah, ada syafaat Rasulullah, ada. Itu membuat tidak mungkin kita nih patah semangat atau frustrasi, ya, terhadap ini. Maka orang-orang itu berinteraksi dengan wujud. Ilmu-ilmu fisika telah menetapkan hal ini bagi kita. Menurut mereka, aturan-aturan fisika adalah salah satu silsilah aturan deterministik yang tidak mempunyai tujuan, rencana, tidak mempunyai akal dan perasaan sebagai
pencipta alam semesta ini. Dari situ manusia adalah bagian dari alam. Dia akan berakhir dengan kematian. Badannya akan hancur dan orang-orang dan organ-organ tubuhnya akan menyatu kembali dengan bahan-bahan materi yang pertama dia diciptakan. Manusia akan sirna menurut mereka. Antara dia dan binatang tidak ada yang berbeda sama sekali. Sama semuanya perbedaan. Ya beda-beda tipis tapi memang seperti binatang lah menurut mereka. Apakah dua tipe manusia ini antara orang yang tadi bertakwa dengan yang kafir dengan dua pandangan yang berbeda dapat dibandingkan satu sama lain? Apakah sikap dan pola hidup mereka itu sama dalam masyarakat? Pandangan pertama mengatakan mendidik orang untuk membangun keadilan, kebenaran, kebaikan dan membantu dalam urusan yang lain. Sementara pandangan kedua tidak mempunyai motivasi orang-orang yang kafir yang berinteraksi dengan materi untuk menganjurkan perkara-perkara itu. Nggak ada pendidikan, nggak ada. Kecuali jika ada manfaat duniawi yang akan diraih, jadi semuanya kembali kepada maslahat buat mereka. Maslahatnya mereka ikut campur. Kenapa? Materi, hidupnya materi. Makanya nanti akan dibahas ya pembahasan. Kehidupan orang-orang yang beriman, syarat yang pertama tadi, akan dihiasi dengan persaudaraan, saling pengertian, kesucian, dan solidaritas. Sementara kehidupan kaum materialis akan dipenuhi oleh kolonialisasi, eksploitasi, pertumpahan darah, perampasan hak-hak, perampokan, dan tindakan kriminal lainnya. Karena tujuannya adalah materi. Pada kitab-kitab tafsir, ya, banyak dibahas tentang maksud dari ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Ya, pada ayat di atas. Apakah yang gaib itu sebatas hanya Allah saja? Atau juga mencakup wahyu, kiamat, malaikat, dan segalanya? Kami berpendapat bahwa ayat ini menginginkan arti yang luas. Karena telah kami sebutkan sebelumnya bahwa beriman kepada alam gaib atau alam di luar alam indrawi adalah titik pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Mereka tidak yu'minuna bil ghaib, kita yu'minuna bil ghaib. Itu buat orang alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama dulu ya. Di samping itu ayat ini bersifat mutlak. Semua gaib, bukan gaib satu saja. Dalam artian tidak diikat dengan kata apapun yang membatasi maknanya. Hadirin yang saya muliakan, lanjut ya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir terkait dengan apakah beriman kepada yang gaib itu hanya menyangkut iman kepada Allah semata atau maknanya lebih luas dari itu dan mencakup alam wahyu, kebangkitan, al-mab'as, al-mi'ad, dunia para malaikat dan secara umum segala sesuatu yang berada di luar alam empiris. Apakah sebatas ini atau mencakup semuanya? Iman kepada dunia gaib atau dengan kata lain meta empiris ya, sebagai titik pembeda pertama antara orang-orang beriman dan kafir atau menjadi jelas akan menjadi jelas karena gaib di sini memiliki makna yang sangat luas. Di samping ayat ini bersifat mutlak, tidak terikat kepada gaib Allah saja, tapi semuanya yang mencakup semua gaib. Sebagian riwayat dari Ahlul Bait alaihimussalam yang menafsirkan bahwa gaib yang dimaksud pada ayat ini adalah Al-Imam Mahdi Ajjalallah Farajahu Syarif. Nah, imam yang gaib ya, yang sekarang ini masih hidup dan raib ya, walaupun diterjemahnya bersembunyi, tidak bersembunyi. Dia raib ya. Dan dari pandangan orang-orang penafsiran ini bisa bertentangan. Penafsiran ini tidak bertentangan dengan apa-apa yang kami sebutkan tadi tentang alam-alam gaib. Kenapa tidak? Mahdi juga untuk keyakinan kita ada. Sebagian mengatakan belum lahir, di kelompok Syiah mengatakan sudah lahir dan banyak ya di antara kita ini. Seperti misalnya Khidir, mereka mengakui Khidir sudah ada dan berjalan di mana-mana. Mereka tidak mempertanyakan makan apa, minum apa. Kenapa Imam Mahdi selama 1200 tahun saja, 1200 tahun ditanyakan, 1200 tahun ya kenapa harus ditanyakan makan apa, minum apa. Tapi Nabi Khidir nggak masalah buat Anda. Makan apa, minum apa ya. Itu apa namanya lagi? Dajjal. Dajjal mereka yakin ada. Ya Ya'juj wa Ma'juj ada. Makan apa, minum apa nggak ditanyakan. Ya.
Ketika bertanya kepada musuh Allah, mereka tidak mempermasalahkan itu. Tapi ketika berbicara tentang wali Allah, Imam Mahdi, mereka mulai mempertanyakan, makan apa, minum apa. Dajjal umurnya sudah 3.000 tahun lebih ya, dan seterusnya. Muhim, penafsiran ini tidak bertentangan dengan yang kami sebutkan sebelumnya. Riwayat-riwayat yang ada tentang penafsiran arti gaib sebenarnya bertujuan memperluas arti iman kepada al-ghaib. Sehingga mencakup keimanan pada Imam Mahdi ajallah farajahu syarif. Bahkan lebih jadi boleh jadi seiring dengan perjalanan waktu gaib ini memiliki objek-objek yang baru. Yang kedua berhubungan dengan Allah. Alladzina yu'minu bil wa yuqimunas shalah. Mendirikan salat. Ini salah satu ciri-cirinya. Yang keduanya, salat adalah sarana hubungan antara manusia dengan Allah. Salat menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah, dia kepada alam di luar materi selalu berhubungan dengan Sang Pencipta, yang Maha Agung. Mereka tidak akan tunduk kecuali di hadapan Allah, tidak bertawakal kecuali pada Allah. Ya, tidak tunduk pada patung-patung dan tidak pula menyerahkan diri kepada para penguasa yang zalim. Mendirikan sholat ada connect terus, ada selamanya on terus ya, online terus ya istilah katanya. Orang semacam ini lebih tinggi daripada seluruh makhluk karena dia diberi kelayakan untuk berbincang-bincang dengan Tuhan semesta alam. Kenyataan ini merupakan faktor terbesar untuk mendidik umat. Dan manusia yang melakukan salat, maka pikiran, perbuatan, dan perkataannya akan selaras dengan arahan ilahi. Salat yang sebenarnya ya, salat-salat yang betul komunikasi, yang online langsung dengan Allah. Tapi kalau misalnya asal salat mendirikan, di tengah-tengah sholatnya ingat segala sesuatu yang hilang, contohnya kunci yang hilang, duit yang hilang, itu bukan sholat, itu hanya maaf itu olahraga ringan ya, kecil aja, nunduk segala macam. Apalagi dibarengi sambil memunyikan badannya, tangannya, jarinya, itu bukan sholat itu. Maksud sholat yang sebenarnya di sini. Ungkapan ketiga ayat ini menegaskan orang yang bertakwa selain selalu kontak dengan pencipta, ia akan mempunyai hubungan erat dengan segenap makhluknya. Selain percaya yang gaib, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan sebagian dari apa-apa yang telah kami berikan kepada mereka sebagai rezeki ya. Yang patut dicermati adalah bahwa Al-Quran tidak berkata wa min amwalihim, dari hartanya, tidak. Wa mimma razaqnahum. Kalau harta sekedar harta. Kalau rezeki sudah banyak. Apa rezeki kita? Bukan uang saja. Kesehatan, berbagilah kepada mereka cara kamu sehat bagaimana. Ilmu, berbagilah kepada mereka tentang razaqnahum. Kamu dapat ilmu rezekinya kan. Dari sedekahnya seorang guru kan mengajar ya. Itu mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di sana katanya melainkan mimma razaqnahum yunfiqun. Maka orang yang bertakwa tidak hanya menginfakkan harta mereka, tetapi mereka juga menginfakkan ilmu, pemikiran, jasa, status sosial yang dimilikinya. Singkatnya, ia mendermakan seluruh apa yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Itu memang razaqnahum yunfiqun yang ketiga. Infak adalah hukum yang umum berlaku di dunia ini, khususnya dalam susunan organ tubuh setiap makhluk hidup. Jantung manusia tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi dia menginfakkan apa yang dimiliki untuk semua bagian tubuh. Otak, paru-paru, dan semua organ-organ berinfak dengan hasil kerjanya. Hubungan dengan manusia sejatinya adalah buah dari hubungan dengan Allah. Manusia yang berhubungan dengan Allah berkeyakinan bahwa segala kenikmatan adalah karunia Allah yang dititipkan kepadanya untuk masa waktu tertentu. Atas dasar keyakinan ini, manusia tidak merasa berat dengan infak, bahkan senang dan gembira. Ya, karena dengan infak dia telah membagi kekayaan Allah kepada hamba-hambanya. Yang tersisa untuknya adalah pahala dan berkah, baik material maupun spiritual. Dari perbuatannya itu, pemikiran ini akan membersihkan ruh manusia dari kikir dan hasad. Kikir ya bakhil, benci, ya pelit ya. Dan hasud tidak, si fulan dapat uang banyak, saya enggak. Itu bakal hilang. Itu enggak ada banyak. Kenapa? Dan akan mengubah pola kehidupan yang kompetitif atau survival dan the fittest untuk bertahan menjadi pola kehidupan kooperatif yang ta'awun. Ya. Bukan hidup masing-masing, tapi saling tolong-menolong, saling
membantu kepada sesama. Itu mimma razaqnahum yunfikun. Kita hidup di dunia ini mampu di mana siapa saja yang merasa berhutang kepadanya, di mana karunia. Kita hidup di dunia ini, di mana siapa saja yang merasa berhutang kepadanya, di mana karunia yang dimilikinya, dia dermakan kepada orang yang membutuhkan. Maksudnya karunia kita bagi orang membutuhkan kita kasih. Ya. Laksana matahari yang mencurahkan sinarnya untuk kehidupan makhluk tanpa mengharapkan balasan siapapun. Seharusnya kita wa mimma razaqnahum yunfiqun itu seperti itu. Menariknya, dalam sebuah hadis dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tentang penafsiran ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, beliau berkata wa mimma 'allamnahum yubathun. Dia juga menyebarkan apa-apa yang kami ajarkan kepada mereka. Batha ya, butuh menyebar ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait sebarkan kepada mereka. Ya, kunu zainun lana ya. Jadilah kalian kunu zainan lana. Kalian jadi yang penghias kita lah kata Imam Ja'far Shadiq. Jangan jadi membuat kita nih malah tidak bagus di mata masyarakat dengan menyebarkan akhlak Ahlul Bait, ilmu Ahlul Bait. Itu juga teman-teman wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Jelas bahwa hadis ini tidak bermaksud membatasi infak dengan penyebaran ilmu saja. Beliau ingin menjelaskan jenis lain dari infak agar pengertian infak diperluas dan tidak sebatas pada infak harta saja. Imam Ja'far seperti itu. Dari keterangan tadi dapat dipahami secara implisit bahwa infak tidak terbatas pada zakat dan sedekah yang wajib dan yang sunnah saja, tetapi mencakup bentuk bantuan tanpa balasan. Itu juga infak. Di sini kita tafsir Majma' al-Bayan jilid 1 halaman 51. Nggak apa-apa kita buka ya. Jilid 1 halaman 51. Kita lihat Imam Ja'far Shadiq. Nggak mau dia. Sebentar. Dia nggak mau ada 151-nya langsung aja. Begini. 151. Copy. Apa kita stop share. Kita share ulang ini. Kita share ulang. Lalu kita buka link baru di sini. Maaf. Kita buka link baru di sini. Kita masukkan tadi yang sudah saya. Itu sudah masuk. Ya. Ini sudah berjalan. Itu jilid 151. Kadang-kadang internetnya juga lelet. Nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Ini halaman 51, maaf. Halaman 51. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Share halaman 51. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebutuhan dari ini datanya harus pakai hotspot saya nih. Oke, pakai hotspot aja biar cepat. Oke, hotspot. Apa-apa sambil menunggu. Kalau pakai data saya mudah-mudahan ini sebenarnya sudah ada sih. Sudah ada, nggak usah pakai hotspot lah. Ya, kita ini tafsir Majma' al-Bayan jilid 1 karya Abu Ali Al-Fadl Al-Abin Hasan At-Tabarsi ya. Ini halaman 51 tadi kita buka aja 51. Nah, ini tafsirnya Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu 51 ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, mimma atainahum dan seterusnya. Dikatakan di sini bahwa nazar wujub zakat dan seterusnya nuzul wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadiq an-nama'na wa mimma 'allamnahum yubathun. Ini ya ini ya. Dan apa-apa yang kami ajarkan mereka menyebar. Ini tafsirnya. Apa? Kita tutup aja biar nggak berat ini. Baik.
itu untuk membuktikan bahwa ucapan itu betul-betul ada di sesuai dengan yang di kitab yang ada. Walaupun memang saya dapatkan banyak halaman yang berbeda ya, jilid yang berbeda kadang-kadang. Tapi saya harus tahu dari mana sumbernya tafsir Al-Amsal ini supaya saya tidak salah. Ya. Baik, kita lanjut. Yang keempat, setelah dia pertama apa namanya yu'minuna bil ghaib, mendirikan salat, berinfak, sekarang beriman kepada para nabi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa berkeyakinan bahwa tidak ada perbedaan antara prinsip-prinsip ajaran para nabi dan dasar-dasar dari dakwah para nabi. Semua yang dibawa agamanya adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, semua Islam. Hanya syariatnya berbeda. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Semua punya syariat-syariat dan metode-metode. Tapi agamanya satu. Juga di sini mereka adalah para guru dan pembimbing manusia menuju jalan yang lurus. Semua para nabi. Nabi yang datang belakangan menyempurnakan ajaran dan perjuangan nabi sebelumnya dalam konteks membimbing umat manusia menuju kesempurnaan. Orang-orang yang bertakwa akan menolak agama. Orang-orang yang bertakwa akan menolak agama ilahi yang dijadikan sebagai alat pemecah belah dan kemunafikan. Ini mulai masuk sosial ijtimaiyahnya. Nggak mungkin orang beragama orang ngajakkan pecah belah. Tidak mungkin. Bahkan mereka meyakinkan bahwa agama ilahi adalah alat penghubung dan pendekat antar manusia sesama. Kenapa agama sekarang dijadikan justru menjadikan ajang perpecahan ya? Bahkan satu agama bisa jadi ada madhab-madhab. Madhab ini pun jadi diajarkan jadi ajang perpecahan ya. Mereka yang mempunyai pola pikir seperti itu akan membersihkan hati dari fanatisme. Ya, percaya kepada para nabi itu menghilangkan fanatisme. Mereka akan meraih keyakinan bahwa semua nabi datang untuk membimbing umat manusia dan menghormati para pendakwah dan pembimbing tauhid. Ya, menghormati para pendakwah dan pembimbing tauhid. Beriman kepada ajaran para nabi yang terdahulu tidak menjadi hambatan untuk mengikuti ajaran nabi yang terakhir dalam pemikiran dan perbuatan. Karena ajaran nabi yang terakhir adalah akhir dari mata rantai agama-agama ilahi. Jika tidak mengikuti ajaran yang terakhir, berarti meninggalkan perjalanan menuju kesempurnaan umat manusia. Ini kalau mau sempurna ikut agama yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad juga beriman. Kita tidak bisa mengatakan saya mau beriman kepada kepada Nabi Muhammad, tapi saya tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Oh, tidak bisa. Ya. Satu aja para nabi kamu gagalkan dalam keimanannya, maka kamu tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Saya tidak senang sama Nabi Musa, saya nggak mau beriman, tidak bisa. Nabi Muhammad mengajarkan beriman kepada Nabi. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wa qul amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulan fariqu baina ahadin minhum min rusulihi dan seterusnya. Nah, yang terakhir setelah dia percaya sama ghaib, mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada para nabi yang terdahulu dan kitab-kitabnya, maka beriman kepada hari kiamat. Ini salah satu 5 dari ciri orang-orang yang dikatakan bertakwa, ya, hakikat bertakwa. Mereka meyakini bahwa manusia tidak diciptakan sia-sia. Penciptaan manusia telah ditentukan untuk menempuh perjalanan kesempurnaan yang tidak berakhir pada kematian. Orang-orang yang materialis tadi kan ya, mati selesai. Gitu. Sebab jika perjalanan ini berakhir dengan kematian, maka kehidupan manusia akan menjadi sia-sia dan tidak berarti. Buat apa kalau ujung-ujung saya mati dan tidak diproses lagi? Mereka mengakui bahwa keadilan Allah yang absolut akan diterapkan pada semua. Karena itu tidak ada satu perbuatan pun yang dilakukan manusia di dunia ini tanpa ada balasan. Pemikiran semacam ini akan melahirkan ketenangan dan kedamaian dan ia dapat memikul tanggung jawab dengan dada yang lapang. Ya. Dia akan menghadapi segala cobaan laksana gunung yang tinggi, akan menolak untuk tunduk kepada pelaku kezaliman. Pemikiran ini juga akan memberikan rasa percaya kepada manusia bahwa segala perbuatannya yang baik dan yang buruk akan mendapat balasan. Dia akan pindah setelah kematiannya ke alam yang lebih luas, di mana dia akan merasakan kasih sayang dan kemurahan Allah yang sangat luas. Luar biasa ya tafsir ini ya. Beriman kepada akhirat
berarti menembus dinding alam materi ke alam yang lebih tinggi lagi. Alam materi merupakan tempat berladang bagi alam yang tinggi dan merupakan sekolah persiapan untuk ke alam itu. Kehidupan di alam ini bukan tujuan akhir, tetapi pendahuluan untuk alam akhir. Kehidupan di sini seperti kehidupan di alam janin yang bukan tujuan dari penciptaan manusia, tetapi hanya sebuah halte, ya, perpindahan, ya, dari perjalanan menuju kesempurnaan bagi kehidupan. Janin belum sempurna, baru manusia dilahirkan, dan halte dunia ini sebelum yang kita bergerak dari halte alam roh, ya, dari sulbi pindah kepada sperma kepada rahim wanita, dari rahim wanita terbentuk janin, baru mulai alam kelima adalah alam dunia, dan ini yang paling, alam keempat maksudnya paling berbahayanya alam, karena dari sini tidak bisa mundur, tidak bisa maju untuk membina. Nah, dari sana masuk ke alam barzakh, masa waiting list, dan nanti adalah alam sidang dan alam penentuan surga dan neraka. Maka penentuan surga neraka itu ada di sini. Orang yang beriman dengan surat Al-Baqarah ini, yang memahami surat Al-Baqarah yang sudah, dan pada hari kiamat mereka ini beriman, maka akan memperhitungkan semua langkah-langkahnya di sini. Beriman kepada hari kiamat mempunyai pengaruh yang besar dalam membina manusia untuk berani, karena prestasi yang paling tinggi yang dapat diraih manusia dalam kehidupan adalah syahadah atau berjihad di jalan Allah. Itu syahid juga karena dia beriman kepada akhirat. Kenapa? Beriman kepada hari kiamat akan menjaga manusia untuk tidak melakukan dosa-dosa. Dengan kata lain, hubungan antara berbuat dosa dan beriman pada akhirat adalah hubungan berseberangan. Semakin kuat keimanan, maka semakin berkurang dosa-dosa itu. Allah telah berfirman dalam surat Nuh misalnya, wala tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab, ya. Dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, ya, karena mereka melupakan hari perhitungan. Surat Shad ayat 26. Bahasan-bahasan kita diakhiri dengan ayat yang menunjukkan hasil yang akan diraih orang-orang yang beriman. Ulaika ala hudam mir rabbihim, kembali ke hidayat lagi tuh. Hudan lil muttaqin, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang sukses di sana. Menariknya ungkapan ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun itu mengindikasikan bahwa petunjuk ilahi bagaikan bahtera yang dinaiki orang yang bertakwa agar dapat sampai pada dermaga kebahagiaan dan keberuntungan. Karena kata ala hudan banyak digunakan untuk makna dominasi, tinggi dan menjulang, ya. Ungkapan huda menyinggung tentang keagungan petunjuk, yang artinya mereka memiliki petunjuk yang sangat besar dan agung dari sisi Allah. Ala huda mir rabbihim. Setelah menjalankan yang 5 itu, ya, yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada Nabi, wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada akhirat, mereka adalah hudan mir rabbihim. Sebagaimana hudan lil muttaqin. Demikian juga penggunaan kata al-muflihun, yang dikata beruntung, ya. Jika kembali pada pakar balaghah menunjukkan adanya pembatasan yang menandaskan bahwa jalan satu-satunya pada keberuntungan adalah jalan yang ditempuh oleh mereka yang beruntung. Jalan-jalan ini saja. Jalan tidak banyak. Kegelapan banyak. Cahaya hanya satu. Minadh dhulumati ilan nur. Kepada kegelapan yang banyak, kepada nur yang satu. Enggak dibilang dalam Al-Quran minadh dhulumati ilal anwar, jamak nur misal. Tidak. Minadh dhulumati ilan nur. Karena kegelapan, kesesatan itu banyak. Tapi hidayah hanya satu. Pembahasan ini masih panjang, ya. Insya Allah masih bisa waktunya. Konsistensi dalam keimanan. Ayat di atas menggunakan al-fa'il mudhari yang menunjukkan yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, yunfiqun, yuqinun. Semua pakai fa'il mudhari. Now and forever. Ini akan datang. Kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang benar-benar beriman adalah orang-orang yang konsis dan berkesinambungan dalam menjalankan agenda-agenda ilahi. Terus menerus, ya. Continue, ya.
Berbagai gejolak hidup yang datang menerpa tidak mempengaruhi pemikiran dan jiwa mereka. Sejak awal mereka dengan semangat mencari kebenaran. Maka itulah yang menyebabkan mereka menyambut ajakan Al-Quran. Dan setelah itu mereka menciptakan 5 karakter ini dalam diri mereka. Yang saya sebutkan satu-satu itu. Ya. Apakah hakikat takwa? Sekarang berbicara apa hakikat takwa? Kalau kita bicara hakikat takwa, ya, di sini takwa berasal dari kata wiqayah yang berarti menjaga dan self control. Takwa adalah alat pengendali internal yang menjaga manusia dalam menghadapi keserakahan syahwat. Takwa memainkan peran rem dan kendali kuat yang menjaga eksistensi manusia dari jurang kehancuran. Atas dasar itu, Imam Ali alaihissalam mendeskripsikan bagaimana takwa sebagai sebuah benteng yang menjaga manusia. Dalam sabdanya, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya takwa adalah benteng yang kukuh dan tidak dapat ditembus. Ya. Dalam beberapa ucapan beliau bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya takwa adalah kendaraan atau binatang yang jinak, yang memikul para pemiliknya dan menyerahkan kepada mereka kendalinya sehingga mengantar ke mereka ke surga. Itu ibarat itu. Dilihat Nahjul Balaghah halaman 221. Kita lihat nggak apa-apa. Ya. Dengan halaman 16 tadi saya lihat ya. Oke. Mana tadi Nahjul Balaghah? Ini belum. Kita lihat. Ini dia Nahjul Balaghah. Stop share. Halaman 221 ya. Halaman 221. Ini kita share ini halaman 221, kita buka. Ini Nahjul Balaghahnya ya. Dr. Subhi Saleh juga banyak yang mensyarah ini, termasuk Muhammad Abduh Ibn Abil Hadid, puluhan yang mensyarah Nahjul Balaghah. 221 di sini alhamdulillahilladzi ibadallah, di sini dikatakan sampai ke bab takwa ya. I'lamu ibadallah anna taqwa daru hisnun aziz wal fujura daru hisnun dalil. Ibadallah, Allah fi azzal anfus alaikum. Di sini mengatakan walau harizu ma laja ilaihi ala wabit taqwa tubta'u hummah al khataya dan seterusnya. Ini bicara Imam Ali tentang bagaimana ketakwaan. Ibadallah inna dahra yajri bil baqin kajariyati bil madin. Membadat alama inna bala anna taqwa darul hisnil aziz, dikatakan ala wabit taqwa taqta'u hummah dan khataya dan seterusnya. Sebagaimana terjemahan tadi di halaman 16 juga, kita mumpung lagi di sini kita buka aja. Di halaman 16, wait, saya rasa bukan 16 ini. Ya, Nahjul Balaghah halaman 16. Oke, saya rasa karena waktu juga ya, kita dibatasi soalnya kita langsung saya ke share screen. Nanti bisa lihat itu apa namanya, PPT yang ada, link-link yang ada itu kalian bisa buka untuk kalian pelajari lebih dekat lagi ya. Nah, seperti inilah. Sebagai menyerupakan bahwa menyerupakan takwa itu sebagai kondisi seseorang yang melintasi sebuah tempat yang penuh dengan onak dan duri. Onak itu duri ya, duri yang tajam ya. Ia berusaha dengan penuh kehati-hatian sampai jangan menginjak onak atau berstatus duri dalam melangkah. Abdullah bin Mu'taz mengumpamakan takwa dengan menggugah sebuah syair. Ini syairnya saya dapatkan di kitab apa namanya? Di kitab tafsir Burtubi ya. Tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil dan yang besar karena pada hakikatnya takwa demikian. Hakikat takwa itu demikian. Bertindaklah laksana seorang yang berjalan di atas tanah berduri. Penuh kehati-hatian. Janganlah engkau menganggap remeh dosa kecil. Karena gunung yang besar tegak dari butiran kerikil. Dalam kata-kata lain mengatakan, janganlah Anda menganggap remeh sebuah dosa yang kecil. Tapi perhatikanlah kepada siapa Anda berbuat dosa itu. Itu ya. Perumpamaan ini memberi arti bahwa takwa tidak bermakna menyendiri dan mengucilkan dari masyarakat. Dia dari ke atas gunung, dia sembahyang, hanya duduk sebagai seorang yang
berinteraktif dengan Allah, ya itu kita juga dukung. Tapi sebenarnya yang lebih apa aulawiyah, maksud prioritinya bukan seperti itu. Itu kalau menurut syariati malah seperti orang yang menyerah sebelum berperang. Hadapi masyarakat. Ada orang meninggalkan keluarganya untuk sholat i'tikaf, ini salah kaprah buat saya. Tidak mendidik anaknya berbulan-bulan, ini bukan takwa. Ini membinasakan malah. Walaupun di mata, karena apa? Karena kebodohan. Kebodohan. Atau mereka memang menganggap dunia ini sudah seperti apa? Saya mau dekat sama Tuhan. Terus tanggung jawab kamu sebagai manusia mana? Kepada keluargamu gimana? Memang kamu hidup di mana? Jangan kamu menyendiri, tidak. Ya. Malah mengucilkan diri dari masyarakat, tetapi berinteraksilah dan bergelut dengan kehidupan mereka. Care terhadap mereka. Lihat, kalau sudah sama masyarakat care, kenapa sama keluarga tidak care? Lebih care lagi. Maka kalau kita lihat dalam tafsir Qurtubi halaman 250, kita buka nggak apa-apa. Oke, ini ada kesalahan, sorry. Kesalahannya karena ini dimuat semuanya. 250 nggak usah, sampai sini aja. Ya, nah kita sekarang share tafsir Qurtubi halaman 250 yang tadi ini Jamil al-Ahkam lil Qurtubi juz 1, langsung aja kita ke 250. 250. Nah, ini syairnya. Nah, ini syairnya kita berbesar ya. Sorry. Ya. Abul Mu'taz ya, Ibnul Mu'taz mengatakan khalid dunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wasna kamashin kumasin fawqa ardis syauki yahdharu ma yara la tahkhiran saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu menganggap kecil dosa-dosa itu. Ketahuilah gunung itu kumpulan dari pasir-pasir, lama-lama bertumpuk. Ini saya dapat dari tafsir Qurtubi ya. Nah, kalian kalau sudah bisa download langsung gitu. Baik, jadi kembali kepada tafsir ijtima'i ini yang lebih ke arah kehidupan sosial ya. Merupakan ini memberi arti bahwa takwa tidak bermakna menyendiri dan mengucilkan dari masyarakat. Tetapi berinteraksi dan bergelut dengan kehidupan mereka dengan menjaga diri untuk tidak terkena polusi masyarakat. Tetap ada gosip, ya tidak terjun ke sana, ada masalah. Dan seterusnya ya. Lalu secara umum keadaan takwa dan kedisiplinan maknawi merupakan dampak yang paling jelas dari keimanan kepada Allah dan hari kiamat. Dan sebagai standar keutamaan manusia serta tolok ukur kepribadian yang islami sehingga sisi Allah adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam kitab Nahjul Balaghahnya juga, sesungguhnya takwa kepada Allah adalah kunci segala gerbang yang tertutup, simpanan hari kiamat, pembebas setiap perbudakan dan penyelamat kecelakaan. 351 ya. 351. Insyaallah cepat. 351. Ya. Mana itu tadi? Ini 351. Dikatakan fa inna taqwa miftahus sadat wa dakhiratun ma'ad wa itqun min kulli malakatin wa najatu min kulli halakatin biha yanjahu talib wa yanjul harib wa tunarur raghib. Ini seperti yang tadi saya artikan di PPT ini bahwa Sayyidina Ali berkata sesungguhnya ketakwaan adalah kunci segala gerbang yang tertutup, simpanan di hari kiamat, pembebas setiap perbudakan dan penyelamat kecelakaan. Sementara takwa mempunyai banyak ranting dan cabang. Di antaranya adalah takwa dalam harta, ekonomi, sosial, ya, seksual, sosial, politik, budaya, dan semuanya dan lain sebagainya. Mungkin demikian ya pertemuan kita pada hari ini yang ketiga ya, keempat maaf. Dalam mengulas tafsir surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 dari kitab Tafsir Amsal karya Syekh Makarim As-Sirazi. Semoga itu bisa Anda mendapatkan bisa dipahami dan insyaallah mendapatkan ilmu dari semua itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.